Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama perkenalkan, saya Widya Uji Rahmawati sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Nala Aizatul Hera dengan NIM 7 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aplarian Setiawan dengan NIM 33 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Tesya Nuraini, NIM 23 sebagai pemateri 5, 6, dan 7. Perkenalkan, nama saya Dwi Ranjar dengan NIM 13, pemateri terakhir. Baik, di sini kelompok kami akan presentasikan hasil dari pembahasan jurnal kami yang berjudul Keberlangsungan Bahasa Indonesia pada Anak-anak di Tengah Rendahnya Apresiasi Sastra. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang mempersatukan keberagaman budaya di Indonesia. Namun di era globalisasi dan dominasi media asing, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak-anak menghadapi tantangan serius. Salah satu pendekatan strategis untuk menjaga keberlangsungan bahasa ini adalah melalui apresiasi sastra sejak usia dini. Sastra anak mencakup karya-karya kreatif dan imajinatif yang dirancang khusus untuk anak-anak seperti cerita cerpen, puisi, dan drama. Apresiasi sastra melibatkan kegiatan membaca, mendengarkan, dan menonton karya sastra yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak secara representatif dan produktif. Melalui apresiasi sastra, anak-anak belajar memahami struktur bahasa, memperluas kosakata, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mereka secara menyeluruh. Namun pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah seringkali masih bersifat tradisional dan kurang menarik bagi siswa. Selanjutnya saya akan membacakan metode penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif jenis. Seluruh sebab asal datanya dikumpulkan secara pribadi tanpa proses manipulasi, yakni dengan apa adanya yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data ialah langkah awal pada penelitian. Sebab tujuan utama penelitian ialah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang sudah diterapkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ialah pengamatan secara eksklusif terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu juga atau masih berjalan, yang meliputi aneka macam aktivitas perhatian suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan yang dilakukan secara sengaja. Wawancara ialah bentuk kegiatan pemerolehan isi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya menggunakan narasumber atau sumber informasi. Dokumentasi ialah pokok informasi yang digunakan untuk menuntaskan penelitian baik tertulis, film maupun gambar yang semuanya mengonfirmasikan mengenai penelitian. Selanjutnya, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Oke, di sini saya akan membahas diskusi tentang hasil dan pembahasan apresiasi sastra dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia.
pada anak-anak. Dengan melalui apresiasi sastra, anak-anak dapat memperkaya kosakata, memahami struktur bahasa, dan meningkatkan keterampilan berbahasa secara menyeluruh, termasuk menyimak, membaca, dan menulis. Selain itu, apresiasi sastra juga dapat menanamkan nilai moral, mengembangkan imajinasi, dan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa peran apresiasi sastra pada peningkatan kemampuan bahasa Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian. Dan yang pertama, poin pertama, ada memperkaya kosakata dan memahami tata bahasa. Karya sastra seperti novel, sajak, dan teater memiliki variasi kosakata yang sangat kaya. Dengan membaca dan mendengarkan berbagai karya sastra tersebut, anak-anak dapat mengenal banyak kata baru yang memungkinkan belum akrab bagi mereka. Selain sekedar mengetahui kata baru, mereka juga memahami bagaimana kata-kata tersebut digunakan dalam berbagai konteks sesuai dengan suasana karakter atau tema cerita. Mendorong kreativitas dalam mengekspresikan pemikiran dan perasaan melalui bahasa. Oleh karena itu, sastra berfungsi tidak hanya berbagai sumber hiburan, tapi juga sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Dan yang B, apresiasi terhadap sastra bukan hanya menambah kosakata pada anak-anak, tetapi juga dapat membantu mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai struktur bahasa. Melalui aktivitas membaca, mendengarkan, dan berdiskusi tentang karya sastra seperti cerpen, puisi, dan drama, anak-anak dengan sendirinya belajar cara membentuk kalimat, menetapkan pola bahasa, dan memahami semua pengalaman ini. Melatih anak untuk menggunakan bahasa dengan benar sesuai konteks baik dalam tulisan maupun ucapan. Oleh karena itu, apresiasi sastra memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi secara efektif, logis, dan ekspresif sesuai dengan kaidah bahasa yang tepat. Isi dari poin yang kedua, peranan apresiasi sastra dalam meningkatkan keberlangsungan berbahasa. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menyimpang. Melalui apresiasi sastra, anak-anak akan belajar untuk mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan dalam karya sastra. Mereka akan belajar untuk memperhatikan detail-detail dalam cerita ataupun puisi dan mengidentifikasi tema dan pesan yang disampaikan. Yang B atau yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca sastra yang memikat seperti kisah fiksi, cerita, atau novel untuk anak. Dapat meningkatkan minat baca pada anak-anak saat mereka merasakan kesenangan dari cerita yang dibaca. Mereka secara otomatis akan termotivasi untuk menjelajahi lebih banyak buku. Semakin sering mereka melakukannya, semakin baik pula kemampuan mereka dalam memahami materi bacaan. Mereka belajar mengenali dan mendalami elemen-elemen penting dalam cerita seperti identitas tokoh, pengaturan tempat dan waktu, serta perkembangan alur cerita dari awal, tengah, hingga akhir. Yang poin C, meningkatkan kemampuan berbicara. Melalui apresiasi terhadap sastra, anak-anak tidak hanya berperan sebagai pendengar atau pembaca yang pasif, tetapi juga didorong untuk memberikan respon aktif terhadap karya sastra yang mereka dengar atau baca. Saat mereka diminta untuk menyampaikan pendapat atau emosi terhadap sebuah cerita, puisi, atau drama, mereka belajar untuk menyusun pikiran dan perasaan menjadi lebih yang teratur dan jelas.
Hal ini mereka untuk berbicara dengan lebih percaya diri dan dengan jelas. Dan poin yang D, meningkatkan kemampuan menulis. Setelah memahami dan merasakan karya sastra, anak-anak dapat berusaha untuk menciptakan karya sastra mereka sendiri, seperti puisi, cerita pendek, atau drama. Mereka akan belajar bagaimana menggunakan bahasa yang menarik, menyampaikan pesan dengan baik, dan mengekspresikan kreativitas mereka melalui tulisan. Dan poin yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan meningkatkan pemahaman. Yang poin A, karya sastra seringkali mengandung pesan moral dan nilai-nilai kehidupan seperti persahabatan, kejujuran, keberanian, dan keadilan. Melalui apresiasi sastra, anak-anak dapat memahami nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga belajar untuk memahami arti dari tindakan karakter. Dengan cara ini, proses pembentukan karakter pada anak dapat berlangsung lebih natural dan menyentuh perasaan. Poin B, apresiasi sastra juga dapat membantu anak-anak memahami berbagai aspek kehidupan seperti budaya, sejarah, dan masyarakat. Ketika anak-anak terlibat dalam apresiasi sastra, mereka tidak hanya menjadi pembaca pasif. Mereka diajak untuk berpikir kritis, menganalisis karakter dan alur, serta menginterpretasikan makna yang tersirat. Proses ini secara intrinsik melatih kemampuan kognitif mereka, memperkaya kosakata, dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Lebih jauh lagi, sastra dapat menjadi media yang kuat untuk mengembangkan empati pada anak-anak. Dengan membaca cerita tentang karakter dari latar belakang yang beragam, menghadapi tantangan atau mengalami emosi yang berbeda, anak-anak belajar untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Hal ini sangat krusial dalam membentuk individu yang peduli dan memahami perbedaan. Sastra, terutama cerita anak-anak, seringkali memuat nilai-nilai moral dan etika yang penting. Melalui narasi, anak-anak dapat belajar tentang kejujuran, keberanian, persahabatan, dan keadilan tanpa merasa digurui. Cerita-cerita tersebut menjadi cermin yang merefleksikan nilai-nilai universal, membantu anak-anak dalam pembentukan karakter dan moral mereka. Selain itu, sastra dapat memperkenalkan anak-anak pada keanekaragaman budaya. Oleh karena itu, mengajarkan apresiasi sastra sejak dini merupakan investasi berharga untuk perkembangan holistik anak. Ini membantu mereka tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kaya akan pemahaman sosial, budaya, dan emosional. Poin yang C, apresiasi sastra juga bisa mendorong kreativitas anak-anak, kemudahan mereka dalam merasakan emosi orang lain, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir secara kritis. Manfaat dari apresiasi sastra ini sangat beragam, yaitu pertama, apresiasi sastra secara signifikan mendorong kreativitas anak-anak. Ketika anak terpapar pada berbagai genre dan gaya penulisan, imajinasi mereka distimulasi, mereka hanya membayangkan dunia baru, karakter yang beragam, dan plot yang tidak terduga. Proses ini seringkali menginspirasi mereka untuk menciptakan cerita, puisi, atau bahkan drama mereka sendiri, mengembangkan kemampuan berpikir divergen dan inovatif. Yang kedua, apresiasi sastra sangat efektif dalam memudahkan anak-anak dalam merasakan emosi orang lain, empati. Melalui narasi, anak-anak diajak untuk melihat dunia dari sudut pandang karakter yang berbeda, latar belakang, tantangan, dan perasaan. Ketika mereka mengikuti perjalanan emosional seorang tokoh, entah itu kegembiraan, kesedihan, ketakutan, atau keberanian, mereka secara tidak langsung mengalami dan memahami nuansa emosi tersebut. Ini membangun jembatan empati, memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan berinteraksi secara sensitif dengan orang-orang yang di sekitar mereka di kehidupan nyata. Memberikan ke pemateri kedua. Yang pertama ada faktor internal.
Yang pertama ada minat dan motivasi. Anak-anak yang memiliki ketertarikan dan dorongan yang kuat dalam mempelajari sastra serta Indonesia biasanya lebih cepat meraih kesuksesan. Yang B, kemampuan. Kemampuan dasar seperti kemampuan berpikir, konsentrasi, dan penguasaan bahasa yang baik sangat mempengaruhi proses pembelajaran anak, termasuk ketika mereka belajar bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Menurut Suyatna ada beberapa faktor eksternal juga yang dapat mempengaruhi belajar anak-anak pada bahasa Indonesia. Yang pertama ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif baik di sekolah maupun di rumah akan menghasilkan pembelajaran. Yang B, metode belajar. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan menarik agar anak tidak merasa bosan. Yang C, kualitas guru. Guru yang berkualitas memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa dan sastra Indonesia dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu dukungan dari keluarga, seperti adanya pembacaan buku di rumah, penggunaan bahasa Indonesia di rumah, dan pemberian contoh perilaku berbahasa yang baik akan membantu anak dalam proses pembelajaran. Begitu pula dengan penerapan bahasa Indonesia yang baik dalam interaksi sehari-hari di rumah, anak dapat belajar langsung dari ucapan orang tuanya. Di samping itu, bila orang tua memperlihatkan cara berbicara yang sopan, jelas, dan teratur, anak akan dengan sendirinya mengikuti kebiasaan tersebut tanpa merasa tertekan. Jika dilakukan secara konsisten, dapat sangat mendukung anak dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih efektif baik di sekolah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengaruh dari lingkungan sosial, seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan anak dalam menggunakan bahasa tersebut secara efektif. Anak-anak biasanya meniru apa yang mereka dengar setiap hari. Jadi, jika mereka sering mendengar percakapan yang teratur, sopan, dan jelas, maka akan lebih mudah memahami dan menggunakan bahasa tersebut dengan baik. Di sisi lain, jika lingkungan sekitar jarang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik atau malah memadukan bahasa tanpa kaidah, anak bisa merasa bingung dan kurang terlatih. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang positif akan sangat mendukung anak dalam mengasah kemampuan berbahasanya. Pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak-anak dapat belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan lebih efektif. Ini bukan hanya tentang potensi anak, tetapi juga dukungan dari keluarga. Secara internal perlu adanya motivasi, rasa ingin tahu, kemampuan berpikir, dan konsentrasi yang baik pada diri anak. Ketika anak merasa senang, tertarik, dan percaya diri, mereka akan lebih tepat memahami dan aktif dalam pembelajaran. Pemateri selanjutnya yaitu menurut Rawit et al. 2021, strategi-strategi yang dapat diterapkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan yang menyenangkan. Poin A, membaca bersama. Contohnya, guru atau orang tua dapat membaca sastra anak dengan ekspresi yang menarik. Misalnya dengan suara yang berbeda-beda untuk karakter yang berbeda, atau dengan gerakan tubuh yang sesuai dengan cerita. Poin yang B, menulis cerita bersama, seperti guru dapat mengajak anak untuk menulis cerita bersama, mulai dari membuat ide, merangkai kalimat, hingga mempublikasikan cerita tersebut. Proses ini tidak hanya menghilangkan tekanan menulis secara individu, tetapi juga memupuk rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap karya bersama. Poin C, menggunakan multimedia seperti menggunakan audio, video, atau animasi untuk memperkaya pengalaman membaca sastra. Metode ini juga mendukung anak-anak yang tidak terlalu menyukai membaca tulisan yang panjang, karena mereka tetap
dapat menikmati karya sastra dengan cara yang menyenangkan. Dengan demikian, anak-anak menjadi lebih berminat dan terlibat dalam pembelajaran sastra tanpa merasa jauh. Selanjutnya pemateri yang terakhir. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir. Hasil pembahasan yang kedua yaitu metode yang bervariasi. Dalam pembelajaran sastra, penggunaan metode yang bervariasi sangat penting untuk meningkatkan minat dan pemahaman anak terhadap karya sastra. Seperti yang pertama adalah pendekatan dramatis. Pendekatan dramatis tersendiri melibatkan anak dalam aktivitas bermain peran berdasarkan cerita sastra yang mereka baca. Manfaatnya itu seperti untuk membantu anak memahami karakter, motivasi, dan emosi tokoh dalam cerita. Yang kedua itu untuk memudahkan anak menangkap alur cerita secara lebih hidup dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi verbal dan ekspresi diri. Contoh implementasinya itu seperti anak-anak itu berperan sebagai tokoh drama dalam cerita, misalnya menjadi pahlawan, penjahat, atau tokoh pendukung. Dan yang kedua adalah diskusi setelah bermain peran untuk mendalami pesan moral dan nilai-nilai dalam cerita. Yang B adalah pembelajaran berbasis proyek. Anak didorong untuk membuat karya seni yang terinspirasi dari sastra yang mereka baca, seperti lukisan, patung, atau film pendek. Manfaatnya yaitu yang pertama adalah untuk menghubungkan sastra dengan seni visual dan media lain sehingga memperkaya pengalaman belajar. Dan yang kedua adalah mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam kelompok. Contoh implementasinya itu seperti membuat lukisan yang menggambarkan suasana cerita atau karakter. Yang kedua yaitu membuat film pendek berdasarkan cerita yang dibaca, dan membuat patung atau instalasi seni yang merepresentasikan tema cerita. Yang ketiga yaitu melibatkan anak dalam proses kreatif. Melibatkan anak secara aktif dalam proses kreatif sastra dapat meningkatkan kemampuan menulis dan apresiasi mereka terhadap sastra. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama adalah menulis puisi atau cerita sendiri. Tujuannya yaitu untuk membangun kemampuan menulis dan berkreasi anak dengan memberikan ruang untuk menulis karya sastra mereka sendiri. Terus manfaatnya adalah untuk melatih kemampuan ekspresi diri dan imajinasi, mengembangkan keterampilan bahasa dan tata bahasa, dan meningkatkan rasa percaya diri melalui hasil karya pribadi. Contohnya itu seperti memberikan tema sederhana untuk menulis puisi atau cerita pendek dan mengadakan sesi berbagi hasil tulisan di kelas atau kelompok. Yang kedua adalah mencari inspirasi dari lingkungan sekitar. Tujuannya itu untuk mengajak anak untuk mengamati dan merasakan lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi karya sastra. Pemanfaatnya itu seperti untuk mengasah kemampuan observasi dan kepekaan terhadap lingkungan, dan untuk membuat karya sastra lebih relevan dan bermakna bagi anak. Contoh aktivitasnya itu seperti mengajak anak-anak berjalan di taman atau lingkungan sekolah untuk mengamati alam, aktivitas atau suasana, dan membuat catatan atau sketsa sebagai bahan menulis puisi atau cerita. Dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan sastra. Mengikuti kegiatan sastra yaitu bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam berbagai kegiatan sastra untuk mengembangkan minat dan kemampuan mereka. Manfaatnya itu seperti memberikan pengalaman nyata dalam dunia sastra, meningkatkan motivasi belajar dan rasa kompetisi yang sehat, memperluas jaringan sosial dengan sesama pecinta sastra, dan contoh kegiatannya itu seperti lomba menulis cerita atau puisi di sekolah atau komunitas, lomba baca puisi yang mengasah kemampuan interpretasi dan penghayatan, dan yang terakhir adalah pertunjukan teater yang melibatkan anak sebagai aktor atau kru. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan pembahasan dengan baik. Selanjutnya saya akan membacakan penutup. Apresiasi sastra anak sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia dan memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi. Sastra anak tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, membantu anak-anak memperkaya kosakata, memahami struktur bahasa, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Meskipun demikian, metode pengajaran yang tradisional seringkali kurang menarik dan dapat menurunkan minat siswa.
Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang inovatif seperti integrasi sastra dalam kurikulum, pelatihan guru, penggunaan media digital, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia dan mengoptimalkan kemampuan berbahasa mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.